Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dalam video sebelumnya kita sudah membahas mengenai basis data yang baik itu seperti apa, dan kita juga membahas tentang sistem file tradisional dan DBMS serta kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, kali ini kita akan lanjutkan materi kita di pertemuan ketiga, yaitu mengenai kebutuhan pendekatan database. Yang pertama, standarisasi. Item-item data pada basis data harus punya. Yang kedua, definisi baku sehingga dapat diakses oleh semua. Yang ketiga, program aplikasi maupun semua tingkat pemakai. Dan yang keempat, sistem basis data. Yang kedua, kepemilikan data secara bersama. Harus menyadari bahwa semua data perusahaan merupakan milik semua pihak sehingga tidak dikenal eksklusivisme sistem informasi. Artinya, sistem informasi perahan haruslah merupakan suatu bagian yang mandiri dan terpadu yang bebas dari kepentingan masing-masing bagian. Dengan demikian, data dari suatu bagian dapat digunakan oleh bagian lainnya, demikian pula sebaliknya. Yang ketiga, skema, yaitu data yang tersimpan dalam basis data harus dideskripsikan sedemikian rupa sehingga struktur logikanya dimengerti pemakai. Yang keempat, struktur data. Data pada suatu sistem database atau sistem basis data harus disusun menurut struktur yang berkaitan secara logika dengan model skema konseptual. Kita lanjutkan ke komponen utama sistem basis data atau database. Yang pertama ada hardware. Hardware ini adalah yang terlihat oleh mata kita seperti CPU, keyboard, monitor, dan lain sebagainya. Yang kedua, operating system atau software. Contohnya Windows XP, Linux, dan lain sebagainya. Yang ketiga, database atau basis data. Yang keempat, sistem atau aplikasi atau perangkat lunak pengelola basis data atau DBMS yang nanti akan kita pelajari. Contohnya yaitu MySQL, Oracle, dan lain sebagainya. Yang kelima, user. User ini adalah pemakai akhir dari database. Yang keenam, aplikasi perangkat lunak lain yang bersifatnya opsional. Ya, kalau digambarkan seperti ini. Database dipayungi oleh DBMS, Database Management System, contohnya SQL, dan ditambahkan dengan aplikasi database, lalu dipakai oleh user. Penerapan basis data. Adapun contoh penggunaan basis data dalam dunia bisnis adalah sebagai berikut. Yang pertama itu bank. Seperti pengelolaan data nasabah, accounting, semua transaksi perbankan. Yang kedua, bandara. Pengelolaan data reservasi, penjadwalan. Yang ketiga, universitas. Pengelolaan data pendaftaran, alumni, dan lain sebagainya. Penjualan, pengelolaan data customer, produk, penjualan. Pabrik, seperti pengelolaan data produksi, persediaan barang, pemesanan, dan lain sebagainya. Kepegawaian, seperti pengelolaan data karyawan, gaji, dan lain-lain. Telekomunikasi, pengelolaan data tagihan, jumlah pulsa, dan lain sebagainya. Nah, itu contoh penggunaan basis data dalam dunia bisnis.
Nah, slide selanjutnya yaitu ada tugas untuk di pertemuan ketiga ini. Silahkan tulis NIM, nama dan kelompok, ditulis di kertas atau di Word bisa, dan dikumpulkan melalui Classroom. Soal yang pertama yaitu, salah satu tujuan basis data adalah menghilangkan redundansi data. Berikan contoh kasus terjadinya redundansi data dan jelaskan mengapa redundansi data harus dihindari. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, berikan penjelasan kelebihan menggunakan basis data dibandingkan dengan menggunakan pencatatan melalui buku. Silakan dikerjakan tugas ini dan dikumpulkan di Classroom. Oke, kita lanjutkan. Pengguna atau user basis data. Yang pertama ada yang namanya end user, yaitu orang yang memanfaatkan basis data untuk kepentingan tertentu, misalnya mahasiswa, pegawai, manajer, dan lain-lain. Atau orang yang bertindak sebagai pemakai program aplikasi yang dibuat oleh programmer. Yang kedua, programmer aplikasi database, yaitu orang yang mengembangkan aplikasi database. Yang ketiga, ada database administrator atau DBA, yaitu orang yang memiliki keahlian tertentu dan bertugas untuk mendesain serta memelihara basis data, atau yang bertanggung jawab penuh terhadap keberadaan dan keamanan database, mengatur dan menyesuaikan database dengan kondisi organisasi, serta mengawasi pemakaian database agar jangan sampai terjadi kerusakan ataupun pengaksesan dari user yang tidak berwenang. Nah, pengguna atau user ini ada end user, programmer aplikasi database, dan database administrator. Ini semua bertanggung jawab terhadap kelangsungan sistem database. Kita masuk ke materi berikutnya mengenai arsitektur sistem basis data. Abstraksi data adalah tingkatan atau level dalam bagaimana melihat data dalam sebuah sistem basis data. Saya ulangi, abstraksi data adalah tingkatan atau level dalam bagaimana melihat data dalam sebuah sistem basis data. Ada 3 level dalam abstraksi data. Yang pertama, level fisik atau physical level, atau juga bisa disebut internal level. Yang kedua, level logik atau konseptual level. Yang ketiga, level penampakan atau view level atau external level. Physical level atau internal level merupakan level terendah yang menunjukkan bagaimana sesungguhnya suatu data disimpan. Konseptual level menggambarkan data apa yang sebenarnya disimpan dalam basis data dan hubungannya dengan data yang lain. View level atau external level merupakan level tertinggi, hanya menunjukkan sebagian dari basis data sesuai dengan kebutuhan user. Bagi user yang menggunakan terasa sebagai satu kesatuan data yang kompak. Nah, ini gambarnya. Level fisik tadi level yang terendah. Selanjutnya level konseptual, konsep menengah. Level yang tertinggi yaitu level view. Ini yang sering kita lihat atau kita berada di sini pada level view. Kita melihat database itu sebagai satu kesatuan.
Kita masuk ke hierarki data atau data hierarki. Secara fisik, kumpulan karakter yang mewakili data ini tersimpan dalam sistem komputer dan membentuk suatu database dengan hierarki penyusunan sebagai berikut. Yang pertama ada yang namanya bit. Bit adalah suatu sistem angka biner yang hanya mempunyai dua kemungkinan nilai, yaitu 0 dan 1. Jadi tidak ada angka lain selain 0 dan 1. Yang kedua, byte. Byte adalah kumpulan 8 bit data yang kombinasi nilainya digunakan untuk menyatakan satu buah karakter. Jadi, satu byte ini ada 8 bit dan menyatakan satu karakter. Jadi, satu byte itu adalah satu karakter atau satu huruf. Yang ketiga, item data adalah satuan terkecil dari data yang mempunyai arti. Record adalah kumpulan item data yang saling berhubungan untuk menyatakan suatu objek tertentu. Yang kelima, file adalah sekumpulan record sejenis yang dapat didefinisikan dengan suatu nama. Nah, kalau digambarkan seperti ini. Tadi ada yang namanya bit. Bit itu nilainya 0 dan 1. Byte itu ada 8 bit, satu karakter. Jadi satu karakter contohnya misalkan A, S, E, P. A ini satu karakter, jadi satu byte. Ada 8 bit. Khusus untuk huruf A atau satu karakter. Terus ada yang namanya field. Field yang ini. Di sini ada ID pelanggan, ada nama, ada alamat, kota, kode pos, dan nomor telepon. Nah, masing-masing ini namanya field. Ini satu field, 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 ini satu field. Kalau digabung namanya record. Record ini ada ID pelanggan, nama, alamat, kota, kode pos, nomor telepon. Di satu baris ini satu record. Baris kedua, record yang kedua. Baris yang ketiga, record yang ketiga. Baris yang keempat, record yang keempat, dan seterusnya. Balik lagi ke field tadi ya. Ini field, ya, ini satu field, ini satu field, satu field, satu field, satu field, satu field. Nah, ini lebar fieldnya. Ada berapa? Contohnya ID pelanggan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 lebar fieldnya. Untuk field nama, di sini B, E, N, I ada 4. Biasanya nama ini ada yang panjang, ada yang pendek. Jadi agar aman, untuk lebar field nama ini kita bisa kasih lebarnya mungkin 30 atau 40. Alamat ini juga satu field. Lebar fieldnya juga mungkin bisa diperpanjang. Terus nilai field. Nilai field ini yang ini. Untuk ID pelanggan nilai fieldnya 99/025. Untuk nama nilai fieldnya ada Beni dan lain sebagainya. Untuk alamat nilai fieldnya ada Jalan ABC, Jalan CBA, Jalan BBSA, Jalan CEB, dan lain sebagainya. Nah, ini kumpulan dari record ini namanya tabel. Jadi satu record ini
kumpulan record, maaf ya, kumpulan record ini namanya tabel atau disebut dengan file. Apa namanya? Nama filenya? Nama filenya file pegawai. Ada file pegawai, file A, file B, file C, dan lain sebagainya, itu dikumpulkan, dijadikan satu, itu namanya database atau basis data. Oke, demikianlah video pertemuan ketiga untuk mata kuliah konsep basis data. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.